Minggu lalu kita merenungkan tentang kemalangan dan tragedi di dalam kehidupan kita. Mengapa itu terjadi? Tentu tidak pernah tuntas sempurna untuk menjawab pertanyaan soal mengapa itu terjadi. Yang kita tahu satu hal, bahwa Allah itu baik dan memanggil kita untuk mengerjakan juga perbuatan-perbuatan yang baik dan adil. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sisi sebaliknya dari kemalangan atau tragedi, untuk kita bersama merenungkan teks ini dari lensa komedi. Tragedi dan komedi sesungguhnya adalah dua sisi mata uang. Tapi memang untuk tiba pada sisi mata uang lain yang bernama komedi itu, memang perjalanannya tidak singkat. Perjalanannya panjang, tergantung pada masing-masing orang. Orang bisa melihat tragedi dalam hidupnya dari sisi komedi di kemudian hari barangkali. Tapi lensa komedi adalah lensa yang selalu tersedia ketika kita mau membaca kemalangan dan tragedi dalam hidup kita sebagai juga sebentuk komedi. Tapi tentu itu tidak mudah bagi masing-masing dan setiap orang. Itulah sebabnya saya pernah menyebutkan dalam obrolan kami berdua, bahwa orang yang paling humoris atau paling lucu dalam hidupnya, itu biasanya adalah orang yang paling tragis hidupnya. Orang yang paling lucu itu sebetulnya adalah orang yang mengalami pengalaman-pengalaman tragis di dalam hidupnya. Kemudian dia membaliknya dan mengubahnya dan melihat bahwa ada komedi di dalam setiap pengalaman-pengalaman yang tragis itu. Tapi kalau orang tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman tragis dalam hidupnya, humornya mengambang, tidak menggigit, tidak menggelitik, sebatas slapstick atau lip service. Tapi orang yang humoris, yang lahir dari pengalaman tragis dalam hidupnya, itu adalah orang yang paling lucu dan paling menggelitik. Biasanya begitu. Dulu dosen saya pernah bilang bahwa humor yang paling lucu itu adalah humor yang paling serius. Kalau orang tidak bisa berpikir serius dan mendalam, dia tidak pernah lucu sebetulnya. Lucunya hanya di permukaan, artifisial saja. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca perumpamaan tentang anak yang hilang ini, tidak seperti biasanya. Saya sudah beberapa kali mengkhotbahkan ini, tapi saya belum pernah menggunakan lensa komedi untuk membaca teks ini untuk kita renungkan bersama. Lensa komedi ini valid dalam pendekatan penafsiran Alkitab. Para pakar Alkitab menemukan bahwa Yesus beberapa kali dan banyak kali melontarkan komedi. Tapi komedi yang biasanya Yesus lontarkan itu, yang pertama, itu mengandung ironi, mengandung hiperbola, sesuatu yang dilebih-lebihkan, mengandung satir, sindiran pembelajaran, lalu ada unsur absurditas, kekonyolan yang tidak masuk akal, suatu keganjilan. Dan ini hal yang lumrah di dalam sastra kuno, karena Yesus hidup di abad yang pertama, kita tahu dia juga menggunakan sastra kuno dan juga termasuk komedi di dalamnya. Nah, yang menariknya ketika saya membaca dan merenungkan teks ini, kita menemukan semua paket ironi, hiperbola, satir,
dan absurditas di dalam teks perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Tapi komedi yang dimaksudkan di dalam teks kitab suci itu tidak pernah komedi yang sekadar slapstick tanpa makna dan dangkal. Tapi komedi di dalam teks-teks kitab suci biasanya mengajak kita dengan satu tujuan untuk bercermin, untuk merefleksikan bersama peristiwa itu dan membawa diri kita masuk dan menemukan semacam self-discovery, perjalanan dan penemuan diri di dalam cerita komedi itu. Dan itulah yang kita mau renungkan bersama. Yang pertama, kita akan melihat bahwa komedi yang pertama itu adalah ketika seorang anak Yahudi di abad ke-1 minta warisan kepada bapaknya. Orang Yahudi abad ke-1 akan tertawa meringis, tapi mungkin juga terpingkal-pingkal, karena itu tidak dikenal dalam budaya mereka. Seorang anak tidak akan pernah berani meminta warisan kepada ayahnya selama ayahnya masih hidup. Sekurang ajar apapun anak itu tidak akan mungkin terjadi. Itu sebabnya ini adalah semacam hiperbola, suatu cerita yang dilebih-lebihkan, bahwa ada seorang anak Yahudi di abad 1 meminta warisan kepada ayahnya. Itu mind blowing, di luar pikiran kita. Paradigma budaya abad ke-1 nggak nangkep. Ini lucu ini. Ini hiperbola, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tapi itulah yang diceritakan oleh Yesus. Lalu yang kedua, ternyata ayahnya memberikan warisan itu. Ini juga hal yang lucu. Diberikan, lalu yang kedua anak itu pergi ke luar negeri, lalu hidup berfoya-foya, sampai dia terjerembab miskin, mau makan ampas babi pun tidak diberikan kepadanya untuk dimakan. Kita tahu orang Yahudi tidak berinteraksi dengan babi. Tapi ini disebutkan pada titik terendah dan paling haram dalam hidupnya. Paling miskin dalam hidupnya. Makan ampas babi pun tidak diberikan. Yang kedua kita lihat ini cerita yang menggelitik. Karena ada ironi di sana. Dengan uang dan harta yang banyak, jatuh dia sampai semiskin-miskinnya. Ini adalah ironi kehidupan yang ditawarkan oleh kisah ini. Lalu kisah yang ketiga, dalam jalinan ini ada hal yang konyol atau hal yang absurd yang di luar nalar pada waktu itu adalah ketika seorang ayah berlari-lari mendapati anaknya yang dari kejauhan sudah menghabiskan warisannya, lalu pulang, dan ayah itu berlari-lari. Seorang ayah di abad pertama itu tidak akan pernah melakukan itu. Seorang ayah menjaga dirinya, jaim sedemikian rupa, dan tidak akan pernah ditemukan gambaran seorang ayah yang berlari-lari. Dengan berlari-lari dia harus menyingkapkan pakaiannya, jubahnya, lalu diikatkan, dan dia lari-lari. Suasana itu akan dibaca sebagai kekonyolan dan kelucuan yang sedemikian rupa, sangat menggelitik bagi orang Yahudi abad pertama melihat seorang ayah berlari-lari. Itu absurd, tidak mungkin terjadi. Mungkin ini sesuatu yang sangat lucu, tapi ini juga sesuatu yang sangat mengharukan. Dan ketika anak itu tiba, disambut, dipeluk, lalu dipotongkan lembu, dipakaikan jubah, cincin. Ini adalah semacam reaksi yang berlebihan dari sang ayah. Ini pun adalah potret komedi. Karena ada suatu hiperbola yang sedemikian rupa, yang berlebih-lebihan untuk diberikan sebagai satu reaksi kepada si anak yang bengal ini, si anak yang nakal ini, yang kurang ajar ini, lalu secara kontras
dilimpahkan kemurahan hati itu. Ini adalah hiperbola, satu kisah yang diceritakan secara berlebih-lebihan. Tapi di sini kita juga menemukan semacam kontras dari komedi ini. Antara kegagalan si anak bungsu yang betul-betul nakal dan meninggalkan rumah orang tuanya, dengan kemurahan hati sang ayah yang berlebih-lebihan itu. Ada hiperbola, tapi juga mengungkapkan betapa sang bapa itu sangat murah hati. Dan sekaligus bagian terakhir dari komedi ini, tadi sudah ada hiperbola, ada ironi, ada absurd, ada hiperbola lagi. Yang terakhir, komedi ini adalah setting ketika si anak sulung pulang ke rumahnya dari kerja kerasnya di ladang, dia pulang ke rumah, lalu dia bertanya kepada salah satu bawahannya, itu ada apa? Kok ada ribut-ribut, ada berisik-berisik, ada suatu kemeriahan. Dia bilang, oh itu adikmu sudah pulang. Kau sambutlah dia, kira-kira begitu. Tapi ternyata reaksi si kakak sulung ini bukan menyambut si adiknya yang pulang itu, tapi dia malah marah-marah. Dia tidak terima anak itu pulang dan disambut dengan berlebih-lebihan. Nah, ini adalah setting komedi, gambaran komedi juga dengan suasana satir. Karena si anak sulung itu marah-marah kepada si anak bungsu yang menerima belas kasihan itu. Tapi kita tahu bahwa kemudian bahwa satirnya adalah, yang menggelitiknya adalah bahwa si anak sulung ini taat kepada sang bapaknya, tapi menganggap ketaatan itu hanya sebagai sebentuk transaksi. Oh, aku kerja di ladang. Selama ini aku tidak pernah dipotongkan lembu untuk kita makan. Si ayahnya kebingungan menjawab, lah kamu setiap hari di rumah sini, apa yang kau makan aku makan. Pasti hidangannya tidak sederhana, bukan? Makanan dari sang ayah yang kaya ini pasti sehari-hari makanannya lumayan, ya, cukup atau enak. Tapi kenapa dia masih bertanya? Dia tidak terima karena yang berjalan adalah logika transaksi. Lah si anak bungsu itu tidak pernah kerja kok, tidak pernah banting tulang, malah berleha-leha, berfoya-foya di luar, habis semua harta warisan, lalu kok disambut? Lah saya ini kerja keras setiap hari di ladang. Kok yang nggak gitu-gitu juga? Artinya logika yang beroperasi adalah transaksi. Ini adalah semacam satir. Bahwa relasi keluarga itu tidak bisa dipandang sebagai relasi transaksi. Tapi si anak sulung melihat ini hanya sebagai sebatas transaksi. Dan itu semacam satir yang sangat menggelitik. Dan kita tahu kepada siapa perumpamaan ini disampaikan. Perumpamaan ini disampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu cemburu, yang selalu iri hati dan marah-marah ketika Yesus Kristus bergaul, ngobrol, makan bersama dengan orang-orang berdosa, dengan para pelacur, dengan pemungut cukai. Itu sebabnya si anak sulung itu dalam kisah itu menggunakan kata dia sudah bersenang-senang dengan pelacur-pelacur. Mau mengidentikan bahwa Yesus Kristus adalah sahabat mereka yang berdosa, pemungut cukai, dan para pelacur itu. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagaimana dikisahkan di awal itu selalu bersungut-sungut, selalu marah, selalu tidak suka, selalu dongkol ketika Yesus bersahabat dengan mereka. Kisah komedi ini ditutup dengan kesimpulan dari jawaban sang ayah. Sang ayah berkata demikian, "Anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali.
ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Respons yang sepatutnya adalah bersukaria, bersukacita, karena dia yang mati bangkit kembali. Dia yang hilang ditemukan kembali. Tidak ada respons yang lebih pantas selain bersukacita. Tadi di awal saya mengatakan bahwa tujuan komedi di dalam kitab suci adalah supaya para pembaca bercermin dari kisah ini. Apa cermin yang bisa kita taruh di depan kita ketika kita membaca kisah ini? Yang pertama, melalui si anak bungsu kita melihat bahwa betapa absurdnya dosa itu. Betapa tidak masuk akalnya dosa itu. Sedemikian rupa menggerogoti dan merongrong orang sampai semelarat itu. Sampai semiskin itu hidupnya. Saya tidak mengatakan miskin secara ekonomi ya. Tapi hari ini saya mau menggunakan miskin dalam pengertian secara eksistensial, secara rohani. Dia sangat miskin, sangat ambruk hidupnya. Makan ampas pun dia tidak diizinkan. Keabsurdan dosa yang kita baca bercermin dari si anak bungsu itu. Ketika kita mengizinkan hidup kita, membiarkan hidup kita digerogoti dan didorong oleh hawa nafsu yang destruktif, yang berdosa itu. Sedemikianlah hidup kita menjadi sedemikian terpuruk. Lalu cermin yang kedua adalah kita bisa melihat dari si anak sulung dengan kesombongan religiusnya. Kalau kita kaitkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka betapa sombong secara religius. Kesaklekan mereka yang sedemikian rupa kemudian meminggirkan orang-orang yang lain. Oh, kamu bukan circleku, kamu bukan lingkaranku, menjauh dariku, menjauh dariku. Biar aku menegakkan aturan-aturan diriku, aturan-aturan agama, dan akulah yang berotoritas untuk menegakkan itu. Ada kesombongan religius pada si anak sulung, atau ada kesombongan dirinya secara umum, bahwa dia bekerja keras membantu ayahnya dan melihat yang lain sebagai yang tidak membantu dan tidak layak untuk disambut dan dirangkul. Kita yang mana dalam cermin komedi ini? Seperti si anak bungsukah yang membiarkan hidup kita seabsurd itu? Atau seperti anak sulung yang sesaklek itu, tapi kemudian tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan anak yang bungsu, tidak punya belas kasihan. Dan yang terakhir, dari cermin ini kita juga menemukan bahwa entah saya sebagai anak bungsu atau saya sebagai anak sulung, mungkin kita dua-duanya ada dalam diri kita, seabsurd itu sekaligus sesombong itu, dan kita dua-duanya barangkali mempunyai itu dalam diri kita. Dan yang terakhir kita menemukan bahwa sang ayah itu seradikal itulah belas kasihnya. Seradikal itulah kemurahan hatinya. Sang ayah itu melukiskan bagaimana Allah sebagai Bapa yang menyambut kita. Mau yang absurd, mau yang saklek, kita semua disambut dan tidak ditolak oleh sang Bapa itu. Inti cerita ini adalah itu. Mau Anda sulung, mau Anda bungsu, semua Anda, semua kita disambut di dalam belas kasih Allah itu, supaya kita juga diubah di dalamnya dan juga berbelas kasih kepada yang lain. Si bungsu yang absurd itu diubah hidupnya
karena dia dipeluk oleh sang bapa itu. Si sulung yang sombong itu melihat bahwa sang bapa itu begitu murah hati, menyambut dia selama ini, juga menyambut si bungsu yang hilang jauh, dan si sulung yang hilang di dekat. Kalau bungsu hilangnya jauh, yang sulung hilangnya di dalam rumah, karena dia tidak pernah mengenal bahwa sang bapa itu adalah dia yang sangat berbelas kasih. Kiranya kita semua menerima belas kasih Allah, dan demikianlah kita memancarkan kemurahan hati Allah itu kepada yang lain. Amin.